Halo semuanya, di video kali ini saya mau bikin cemilan yang enak banget dari olahan pisang kematangan. Pertama-tama siapkan 200 gram tepung terigu, tambahkan 30 gram tepung beras, 35 gram tepung maizena, 2 sendok makan gula pasir, seperempat sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, dan seperempat sendok teh garam. Lalu bahan kering ini diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, lanjut tambahkan 250 ml air dingin, masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk sampai tercampur rata. Airnya harus bertahap ya, supaya nanti adonannya tidak mengumpal atau mengerindil. Nah, ini adonannya sudah tercampur, sudah mulus. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya, tidak terlalu encer. Selanjutnya tambahkan 1 sendok teh vanila, atau boleh juga diganti dengan vanila ekstra. Tambahkan 4 sendok makan madu. Kalau madunya itu terlalu manis, bisa kurangi 3 sendok makan, sesuaikan dengan selera masing-masing. Oh ya, untuk madunya saya pakai yang seperti ini ya. Selanjutnya diaduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur, lanjut tambahkan 30 gram margarin yang sudah dicairkan, dan ini posisinya sudah dingin. Diaduk lagi sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata, sudah mulus, siap untuk digunakan. Tapi sisihkan dulu sebentar. Selanjutnya siapkan pisang. Di sini saya pakai pisang raja yang sudah matang. Kalau punya yang lebih kematangan, yang agak lembek, bisa digunakan ya. Langsung saja kupas kulit pisangnya, lakukan sampai selesai. Lanjut potong-potong pisang dan masukkan ke dalam adonan seperti ini. Untuk besar kecilnya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Lakukan sampai selesai. Oh ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, baru menemukan channel Candu Masak, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih. Nah, ini pisangnya sudah selesai dipotong-potong. Saya pakai 11 buah pisang, atau untuk banyaknya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Diaduk sampai tercampur. Setelah tercampur, ini adonan pisang goreng madunya sudah siap untuk digunakan. Selanjutnya panaskan minyak, dan untuk cetakannya saya pakai ring cutter seperti ini, atau bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Ini tujuannya supaya nanti adonannya tidak melebar atau melebar kemana-mana. Setelah panas, langsung saja tuang 1 centong adonan seperti ini. Masak menggunakan api sedang, dan ini lanjut keluarkan dari cetakan. Bisa dibantu menggunakan spatula mini seperti ini. Lanjut ya, isi lagi cetakannya, lakukan seperti itu sampai selesai. Jangan lupa yang awal tadi dicek ya. Kalau bagian bawahnya sudah kecoklatan, baru dibalik. Nah, ini sudah ada yang kecoklatan, langsung saja balik supaya matangnya merata. Lanjut cetak lagi adonannya ya, lakukan seperti itu sampai selesai. Jangan lupa yang awal tadi dibalik ya, supaya matang merata dan tidak gosong.
Masak sampai warnanya itu kecoklatan, tapi tidak gosong ya. Nah, seperti ini sudah cukup, ini sudah matang, sudah kecoklatan. Langsung saja angkat dan tiriskan. Bisa dilihat warnanya itu cantik, kecoklatan, tapi ini tidak gosong ya. Ini aromanya benar-benar wangi. Nah, ini sudah ada beberapa yang digoreng. Tampilannya unik, menarik, matangnya juga merata. Sisihkan dulu sebentar, lanjut siapkan untuk olesan luarnya ya. 2 sendok makan madu. Tambahkan 1 sendok makan air panas, lalu ini diaduk sampai tercampur rata. Tujuan ditambahkan air supaya madunya itu tidak terlalu kental. Dan ini di hasilnya ya, siap untuk digunakan. Olesi ke permukaan pisang goreng seperti ini, lakukan sampai selesai. Nah, ini dia teman-teman, setelah diolesi madu, tampilannya jadi lebih cantik, menarik, dan glowing. Untuk ide jualan bisa ditambahkan cup kertas seperti ini, saya pakai yang 9,5. Bisa dijual dengan harga 3.000 sampai 4.000 per piece atau sesuaikan dengan modal bahan di tempat masing-masing. Atau sekedar cemilan di rumah, ini rekomen untuk dicoba. Nah, ini langsung saja kukus pisangnya ya. Untuk jenis pisangnya bebas, bisa sesuai selera masing-masing. Di sini saya pakai 10 buah pisang kepok, kukus selama 10 menit. Setelah dikukus 10 menit, ini sudah cukup, langsung saja angkat, keluarkan dari kukusan. Kemudian kupas kulit pisang, lakukan sampai selesai. Setelah kulit pisang dikupas, kemudian tambahkan 3 sendok makan gula pasir, atau untuk tingkat kemanisannya bisa sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau pisangnya itu sudah manis, bisa pakai 1 sendok makan atau 2 sendok makan ya. Setelah pisangnya halus, lanjut tambahkan 7 sendok makan tepung terigu. Masukkan secara bertahap, ini di awal saya masukkan 4 sendok makan. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam, lalu aduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Nah, ini bisa dilihat ya, adonannya itu masih lembek, jadi saya tambahkan lagi 3 sendok makan tepung terigu, totalnya jadi 7 sendok makan. Untuk banyaknya tepung bisa sesuaikan dengan kelembapan adonan masing-masing, karena kadar air pada pisang pasti beda-beda. Kalau tepungnya sudah tercampur rata dan adonannya menyatu seperti ini, tandanya sudah cukup, siap untuk digunakan. Selanjutnya siapkan tepung panir untuk baluran luarnya. Siapkan juga coklat batang yang sudah dipotong-potong, ini nanti untuk isiannya ya, atau kalau diganti dengan meses coklat, selai coklat juga boleh sesuai selera. Selanjutnya ambil 1 sendok makan adonan pisang, kemudian pipihkan. Setelah itu beri isian coklat batang yang sudah dipotong-potong. Tutup lagi adonannya seperti ini, pastikan benar-benar tertutup supaya nanti isiannya tidak keluar. Setelah isiannya tertutup, bentuk lonjong seperti ini, kemudian baluri dengan tepung panir. Baluri secara merata, sedikit ditekan-tekan supaya panirnya nempel. Kalau sudah rata dan rapi seperti ini, sisihkan. Lanjut, ambil lagi 1 sendok makan adonan pisang, lakukan seperti itu sampai selesai. Oh ya, di sini tidak menggunakan adonan basah karena adonan pisangnya itu sudah lengket, jadi setelah dibentuk seperti ini langsung balurkan dengan tepung panir. Nah, kalau sudah dibentuk dan dibaluri tepung panir seperti ini, siap untuk digoreng atau kalau dijadikan frozen juga bisa ya. Ini langsung saya goreng, sebelumnya minyak sudah dipanaskan. Masak menggunakan api sedang. Kalau bagian bawahnya sudah kuning kecoklatan, jangan lupa dibalik supaya matangnya merata.
Nah, ini kedua sisinya sudah kuning kecoklatan dan bagian luarnya itu sudah garing, tandanya sudah matang. Langsung saja angkat dan tiriskan. Nah, ini dia teman-teman, kroket pisang lumernya sudah matang, siap untuk dinikmati. Ini cocok banget untuk ide jualan atau cemilan sehari-hari di rumah, suguhan di acara keluarga, arisan, ataupun isian snack box. Tambahkan kertas bolu seperti ini dan masukkan ke dalam mika plastik. Ini cocok untuk ide jualan, bisa dijual dengan harga 2 ribuan atau bisa sesuaikan dengan modal bahan di tempat masing-masing. Langsung saja kita coba ya. Luarnya garing, pisangnya lembut, dan coklatnya lumer seperti ini. Langsung saja siapkan wadah, kemudian kupas kulit pisang, lakukan sampai selesai. Selanjutnya haluskan pisang menggunakan garpu. Sampai teksturnya itu seperti ini ya. Kalau sudah halus kemudian sisihkan. Lanjut siapkan wadah. Pecahkan 3 butir telur. Berikutnya tambahkan 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan. 1 sendok teh vanili cair atau bisa diganti dengan vanili bubuk. Lalu semua bahan ini diaduk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Ini mengaduknya cukup menggunakan whisk atau kalau mau pakai mixer juga boleh, sesuaikan dengan selera masing-masing. Setelah gula larut dan sedikit berbusa seperti ini, tandanya sudah cukup ya. Selanjutnya masukkan pisang yang sudah dihaluskan tadi, masukkan semuanya ya. Berikutnya 1 saset susu kental manis. Dan tambahkan juga 1/4 sendok teh garam. Lalu diaduk lagi sampai semua tercampur rata. Nah, ini semuanya sudah tercampur rata. Whisknya bisa disisihkan. Lanjut masukkan bahan kering. 200 gram tepung terigu atau setara dengan 20 sendok makan, 1 sendok teh soda kue, setengah sendok teh baking powder, lalu semua bahan kering ini disaring supaya tidak mengumpal. Kemudian ini diaduk lagi sampai semuanya tercampur rata. Pastikan tidak ada bahan yang mengumpal atau mengerindil. Nah, ini semuanya sudah tercampur rata dan teksturnya juga sudah halus. Lanjut masukkan 100 ml minyak goreng. Lanjut ini diaduk lagi sampai tercampur rata. Pastikan tidak ada minyak yang mengendap di bawah. Seperti ini sudah cukup, minyaknya sudah tercampur. Whisknya bisa disisihkan, lanjut aduk menggunakan spatula untuk memastikan semuanya sudah tercampur, tidak ada bahan kering atau minyak yang mengendap di bawah. Nah, ini sudah cukup teman-teman, semuanya sudah tercampur rata, spatulanya bisa disisihkan, adonannya sudah siap untuk digunakan. Oh ya, supaya mudah menuangnya ke cetakan, bisa dipindahkan ke dalam plastik segitiga. Selanjutnya siapkan cetakan. Di sini saya pakai loyang mini, ini untuk diameternya 8 cm. Olesi dengan margarin supaya tidak lengket. Langsung saja tuang adonan yang sudah dibuat tadi ya. Ini sudah saya masukkan ke dalam plastik segitiga. Tuang adonan 3/4 cetakan, jangan sampai penuh karena nanti akan mengembang. Sebelumnya kukusan sudah dipanaskan dan sudah mendidih, langsung saja masukkan loyangnya.
Karena kukusannya tidak terlalu besar, muatnya cuma 6 loyang, sisanya nanti di tahap yang kedua. Selanjutnya tutup, jangan lupa alasi dengan kain supaya uap airnya tidak netes. Kukus menggunakan api sedang cenderung kecil selama 25 menit atau sampai matang. Setelah 25 menit buka tutup kukusan dan ini dia sudah matang, terlihat sudah mengembang, permukaannya juga sudah kering. Nah, untuk memastikannya bisa dicek menggunakan tusuk sate atau lidi seperti ini ya. Kalau sudah tidak basah, tandanya sudah matang. Langsung saja angkat, keluarkan dari kukusan. Ini benar-benar cantik, gembul menul-menul, aromanya juga wangi. Setelah itu lanjut kukus sisanya, lakukan sampai selesai. Caranya sama ya, kukus selama 25 menit atau sampai matang. Nah, ini yang sudah dikukus, hasilnya tuh beneran cantik ya, gembul, mengembang sempurna. Selagi panas, langsung saja keluarkan dari loyang. Cara mengeluarkannya juga mudah. Dihentak-hentakkan seperti ini. Dan ini tidak lengket sama sekali. Semuanya sudah selesai dikukus, sudah matang, Masya Allah. Ini beneran cantik banget, gembul, menul-menul. Warnanya itu cantik, matangnya juga merata. Ini rekomen banget untuk dicoba. Cuma diaduk-aduk tapi teksturnya itu beneran empuk dan lembut banget. Ini langsung saja kita potong ya. Wah, dari patahannya berasa ini lembut banget, empuk. Bagian dalamnya seperti ini, matang merata. Ini rekomen banget untuk dicoba, cocok untuk ide jualan, suguhan di acara keluarga, arisan, atau isian snack box. Ini langsung saya coba ya, bismillah. Enak banget teman-teman. Super empuk, lembut, manisnya juga pas, aromanya wangi, ini benar-benar bikin nagih, mantul banget pokoknya. Ini cocok juga untuk cemilan santai di rumah, teman ngeteh atau ngopi, ini beneran enak banget bikin ketagihan. Selamat mencoba ya, semoga berhasil. Sekian dulu resep hari ini, kalau teman-teman suka videonya jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan resep-resep terbaru berikutnya. Terima kasih yang sudah menonton, semoga resepnya bermanfaat, sampai jumpa di next video.